Sidang perkara gugatan perselisihan hubungan industrial atau PHI, mantan pekerja tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan, kembali digelar di Ruang Cakra 7, Pengadilan Negeri Medan, Kamis 26 Agustus 2021. Pantauan Orbit Digital Daily.com, agenda sidang mendengarkan keterangan saksi penggugat lumayan alot lantaran pernyataan kuasa hukum tergugat bernada emosional saat mencecar saksi Yesi. Majelis Hakim Ketua Jarihat Simarmata akhirnya meminta pengacara tergugat Nano Eka Yudhaisa bertanya kepada saksi agar lebih arif dan bijaksana. Sidang terbuka untuk umum. Saksi Yesi mengungkapkan selain uang jaminan kerja dan ijazah ditahan, upah yang diterima juga di bawah ketentuan upah minimum kota atau UMK Kota Medan. Alhasil, selisih upah atau hak normatif pekerja hingga tunjangan hari raya, hak cuti tahunan, dan gaji cuti melahirkan maupun upah lembur sejak 2017 hingga tahun 2020 yang belum diterima jika ditotalkan mencapai Rp84.658.000. Mirisnya, Yesi menuturkan cuti melahirkan Silvia hanya 40 hari. Padahal sesuai aturan berkisar 90 hari dan sangat disayangkan di saat Silvia tidak masuk kerja selama 3 hari langsung mendapat surat peringatan ketiga. Merasa keterangan saksi lumayan membuat tabir, akhirnya pengacara tergugat Nano Eka Yuda mencecar saksi atas persetujuan majelis hakim. Nano Eka Yuda meminta saksi menjelaskan peristiwa yang dialami penggugat Silvia terkait slip gaji dan tidak sesuai UMK Medan, hingga akhirnya dimutasi ke Rumah Sakit Umum Kasih Insani sebelum diminta pengunduran diri. Terkait hak normatif tidak sesuai, saya ketahui atas pengakuan Silvia karena kami sama-sama di bagian laboratorium dan secara lisan permasalahan ini sudah kami sampaikan ke pihak Disnaker. Jadi, Silvia dimutasi ke Rumah Sakit Kasih Insani atas keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Bina Kasih. Mengenai sidang saksi tadi, bahwasannya dia di situ dikatakan bahwasannya kita menerima kembali uang jaminan beserta ijazah. Dan harapan kami juga pada nakes-nakes yang lain agar ijazah dan jaminan juga dipulangkan. Ini harapan kita semua beserta nakes-nakes yang memang sudah keluar sebelum kita, agar ya mohon kiranya ijazah kita yang ditahan sama uang jaminan segera dikembalikan, Pak. Karena ijazah kita ini ditahan, kita nggak bisa melamar untuk melamar kayak pegawai negeri, kita nggak bisa karena yang ditahan itu yang aslinya, Pak. Makanya kami bermohon agar itu dikembalikan dan juga hak normatif kami, kekurangan gaji kami selama kami bekerja agar dibayarkan kembali beserta nakes-nakes yang lain, Pak. Lanjut. Harapan saya juga tetap sama seperti Kak Silvi dan Kak Yesi, karena di sini saya juga mengalami hal yang sama seperti mereka dan memang masih banyak juga nakes-nakes yang lain yang mengalami hal yang sama. Ya, harapan kami sangat besar yaitu kami dapat menerima apa yang sudah menjadi hak kami semestinya, seperti uang jaminan, hak-hak normatif, seperti ijazah. Karena kan di zaman yang kita yang sekarang kan ijazah itu sangat dibutuhkan. Mau kita bekerja dimanapun ijazah itu sangat dibutuhkan. Ya, semoga apa yang kami alami nanti tidak dialami lagi dengan nakes-nakes yang lain-lain. Karena menurut saya ini udah sangat serius sebenarnya, menyakitin hati ya. Kami bekerja dengan sepenuh hati tapi tidak dibayar dengan sepenuh hati, begitulah. Ya memang itu sudah menjadi pekerjaan kami, tapi apakah kami salah jika kami menginginkan hak kami yang kami sudah bekerja dengan sepenuh hati? Ya harapan saya dan semua tim-tim nakes yang lain agar nantinya dari sini ke depannya tidak ada lagi nakes-nakes yang lain mengalami hal yang sama seperti kami, walaupun di rumah-rumah sakit yang lain. Karena tidak semua nakes yang mampu, yang berani seperti kami ini, begitulah. Menangani COVID ya. Dan satu lagi Pak, di zaman kita yang sedang mengalami pandemi COVID ini, hak kami dapat juga diberikan, gitu aja sih Pak. Oke. Bu, apakah hanya Rumah Sakit Bina Kasih yang menerapkan uang titipan dan ijazah asli? Sepertinya iya, karena saya juga sudah bekerja di rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta di Medan, tidak ada menerapkan yang seperti itu. Saya cuma memberikan surat fotokopi ijazah saya, tidak yang asli. Serta yang namanya uang jaminan itu tidak ada di tempat yang saya bekerja sekarang. Selanjutnya, sembari mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim Ketua Jarihat Simarmata menutup sidang dan akan dilanjutkan minggu depan.
Terpisah di luar sidang, kuasa hukum penggugat Tiopan Tarigan mengatakan surat kontrak PKWT tidak boleh bertentangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Tiopan menjelaskan pasal 54 ayat 2 menyatakan ketentuan dalam perjanjian kerja dalam ayat 1 huruf E dan F tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan. Tadi fakta persidangan, saksi dari kita selaku penggugat menerangkan perkaranya Sylvia bahwa keterangan saksi tadi menerangkan dan membenarkan bahwa ada penitipan uang jaminan yang bervariasi dari 3 juta, 6 juta, 5 juta sampai dengan 8 juta yang diberikan ke rumah sakit. Begitu juga jaminan ijazah, asli ijazah yang sampai dengan sekarang 2 jaminan itu ada di Rumah Sakit Binakasi Medan. Uang titipan dan ijazah akan dikembalikan, apa tanggapan pihak pengacara? Bisa dijelaskan? Nah, saya sangat berapresiasi kepada orang yang akan mengembalikan ijazah dan uang jaminan tersebut kepada kedua penggugat dan kepada nakes-nakes yang lainnya, karena para nakes-nakes yang lainnya kebanyakan wanita yang harus dilindungi oleh hukum. Dan tadi keterangan saksi juga menerangkan upah-upah yang diterima hak pekerja baik wanita ataupun laki-laki selaku perawat sama bidan yang bekerja di Rumah Sakit Binakasi Medan itu hak-hak normatifnya yang diberikan dan ada kekurangan hak-hak normatifnya yang tidak diberikan. Hak-hak normatif itu seperti tidak dibayarkan upahnya tidak sesuai dengan UMK Kota Medan, upah kerja lembur tidak dibayarkan, THR tidak sesuai dengan 1 bulan gaji atau UMK, dan cuti melahirkan yang tidak ada sama cuti tahunan selama 12 hari. Kemudian kuasa hukum tergugat Letkol Haji Sunarto Esa mengatakan keterangan saksi maupun kuasa hukum penggugat tidak mengacu bukti, justru berdasarkan kesimpulan penggugat tanpa dibuktikan sajian fakta. Dan terkait uang jaminan kerja dan ijazah asli yang masih ditahan, pihak Rumah Sakit Umum Binakasi akan dikembalikan secepatnya. Jadi semua itu kesimpulan daripada kuasa hukum penggugat, tapi yang tidak berdasarkan dengan fakta. Salah satu contoh saja, ya kan? Perjanjian kerja, dia bilang tidak pernah diberikan. Itu tidak ada keharusan. Tapi tadi saya klarifikasi dengan saksi, apakah perjanjian kerja itu diberi kesempatan saksi untuk membaca? Ternyata diberikan kesempatan membaca, berarti saksi sudah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban dan larangan di perusahaan tempat dia bekerja. Makanya saya bilang tadi, hanya kesimpulan tidak berdasarkan fakta tadi dari kuasa hukum penggugat. Itu salah satu contoh itu yang real. Dia tidak pernah diberikan, itu tidak mutlak kalau diberikan, tapi dia diberi kesempatan untuk membaca sehingga mengetahui dia apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban daripada pekerja itu. Ya, nah, itu satu. Kedua, masalah gaji. Dia terima hanya sekian. Ternyata faktanya 3 juta lebih. Kalau dia terima sekian, berarti dia bekerjanya tidak penuh 1 bulan. Ada rinciannya semua. Ya. Makanya tadi Majelis Hakim sampaikan, di sini ada bukti semua itu. Gitu. Iya. Paham ya? Itu 2 tadi poin tadi. Yang ketiga, masalah penitipan ijazah maupun uang. Tadi saya tanyakan, apakah saudara saksi sudah pernah menghubungi perusahaan untuk meminta kembali apa-apa yang dititipkan itu? Karena di situ hanya penitipan sifatnya. Berarti kalau penitipan harus diminta kembali dong. Tapi apa? Ternyata saksi tidak pernah dan belum pernah menghubungi, apalagi meminta kepada perusahaan. Bagaimana pengacara dari pihak penggugat mengatakan itu ditahan, tidak diberikan dan sebagainya. Makanya saya bilang itu kesimpulan dari mereka. Kecuali tadi kalau sudah ada upaya dari saksi menghubungi perusahaan untuk mengambil uang jaminan, mengambil ijazahnya, tidak diberikan, itu baru benar. Dan kami yakinlah akan kami serahkan itu. Kami yakin akan kami serahkan. Kapan saja. Setelah pulang ini boleh. Saya akan sarankan kepada perusahaan untuk segera menyerahkan itu. Tapi sekarang pertanyaannya masalah
dia atau saksi atau penggugat belum pernah menghubungi perusahaan untuk mengambil itu. Jadi bagaimana pengacara penggugat menyimpulkan bahwa itu ditahan, tidak pernah diberikan? Paham maksudnya? Ya, siap. Itulah di antara sidang ini, poinnya di situ. Jadi tidak benar kalau dia tidak ijazah ditahan dan diberikan, tidak benar. Nggak mungkin dikasihkan pengacara, karena yang punya adalah penggugat, ya disebutkan kepada penggugat. Dan saya selaku kuasa hukum atau penasihat hukum daripada pihak perusahaan akan saya serahkan hari ini juga kalau memang dia mau. Tapi jangan berkesimpulan dong. Berkesimpulan seolah perusahaan punya niat jahat untuk mau menilap, katakanlah, baik ijazah untuk apa, termasuk uang itu. Tapi yang jelas bahwa pihak penggugat atau saksi tadi sampai dengan saat ini saya tanya di persidangan belum pernah menghubungi perusahaan untuk meminta haknya yang dititipkan kepada perusahaan. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.